yang harus kita pahami juga adalah bahkan Bible itu dilarang beredar di beberapa sekolah di Amerika karena alasannya mengandung konten kekerasan dan juga konten vulgar ya. Dan itu terjadi. Bukan kita nggak perlu bilang. Kita akan tunjukkan agama lendir ya. Agama lendir itu adalah agama yang memuat isi vulgar di dalamnya. Dan itu bukan kata kita. Kita lihat dari viva.co.id saja ya. Ini informasi yang cepat bisa kalian ambil. Dan ini juga ada di berita internasional lainnya. Alkitab dilarang. Jadi kalau mereka nuduh agama kita agama cabul, itu sangat luar biasa ya. Fitnah yang keji. Sementara di dalam agama mereka sendiri, penganut mereka sendiri mengatakan Alkitab dilarang di sekolah dasar utah karena berisi kekerasan dan vulgar. Ya. Jadi itu ya. Nah, dari mana saya bisa mengatakan agama sundal? Karena memang banyak konten-konten persundalan di dalamnya. Perintah Tuhan untuk bersundal, Tuhan tidak menghukum para pesundal. Bahkan ada pesundal yang mengajak tutorial wi juga ya. Ada birahi di dalamnya. Itu ada di dalam kitab tersebut. Dan kitab tersebut di-ban di beberapa wilayah Amerika karena dianggap sangat vulgar. Begitu ya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah hal itu terimplementasi dalam banyaknya kasus-kasus pelecehan terhadap anak-anak dan jumlah korban, pelaku dan juga masa terjadinya itu panjang teman-teman. Itu bukan oknum ya. Oknum itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10 lah paling enggak. Ini kok satu gereja ya guys. Kalau dikatakan itu adalah oknum kayaknya terlalu naif ya kalau mengatakan ini oknum. Because kalau dikatakan itu oknum kok bisa banyak gitu ya. Di gereja pula. Ya. Satu gereja soalnya ini. Nih. Komisi Prancis 3.000 pedo di gereja Katolik Prancis. 3.000 loh coy pedonya. 3.000 ini jumlah kalau hitungan di lapangan lumayan banyak nih. Pedonya aja 3.000 gimana korbannya? Ratusan ribu nak. Itu calon-calon predator masa depan tuh ya. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga nih anak-anak kecil nih dekat-dekat sama mereka nih. Jumlah korbannya yang paling banyak itu masih dipegang sama negara Spanyol ya guys. Berapa orang? 200.000 korban anak-anak. Di Portugal 5.000. Di mana ini? Kanada 4.800. Kanada apa di mana nih? Waduh, ngeri banget nih. Aku kalau buka ini kayak ngeri banget aku kalau lihat ini. 200.000 anak-anak korban. Ini kalau aku buka, ini nih ya, kita lihat 200.000 korban anak. Duh, ngeri kawan. Waduh. Ini agak malendir nih guys. Nih ya. Ini yang paling yang saat ini yang terjadi di Amerika kebakaran itu sebab penyebabnya apa? Itu saya nggak lagi bahas itu ya. Saya lagi bahas agama lendir ya. Geger 200.000 anak dilecehkan pastor, para uskup minta maaf. Minta maaf doang guys. Ya iyalah kan ajaran kasih. Ampunilah mereka, jangan kau melawan. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Orang Kristen harus mengampuni itu walaupun anaknya udah jadi korban. Kenapa? Janganlah kau melawan mereka yang berbuat jahat kepadamu. Apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Minta maaf ya ampuni sudah. Ya, kalaupun anak kalian udah dipakai, ya biarkanlah. Ya, nggak apa-apa lah. Anggap sedekah lah. Ya kan? Ya mau diapain? Nggak ada hukumannya kok. Yesus saja perempuan sundal aja diampuni. Gimana coba? Yesus saja loh perempuan sundal aja diampuni. Datang-datang nggak dihukum. Ya, begitulah teman-teman ya. Kalau Nabi Muhammad gimana guys? Anak Sayyidina Umar ibnu Khattab itu mati di tangannya sendiri karena apa? Dihukum karena dikatakan melakukan perzinahan. Islam begitu. Bahkan apa kata Rasulullah? Andai Fatimah mencuri, aku yang memotong tangannya sendiri. Islam begitu.
Ya, kenapa saya katakan mereka tidak akan menghukum orang-orang yang telah mencoboli anak mereka? Karena dalam kitab mereka sudah nggak ada lagi hukum-hukum begitu. Anak-anakku, hal ini telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah perdamaian untuk segala dosa. Jadi kalau mereka berdosa nggak apa-apa, karena ada orang yang udah menjadi pendamai antara dosa dengan mereka. Berdamai dengan dosa anakku. Ya, dalilnya mana anakku? Ini anakku. Jadi ya ampuni sajalah. Anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi, namun, jika seorang berbuat dosa, kita punya satu orang pengantara, anakku, yaitu Yesus yang adil. Ia telah mendamaikan untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita aja, tapi dosa seluruh dunia. Anak-anakku, jadi kalau kalian berdosa ya aman saja dan tenang-tenang saja, anakku ya. Ada Yesus kok yang nanggung dosa kalian, ya anakku. Jadi kalau seandainya para uskup minta maaf karena mencoboli anak-anak kecil, ampuni anak-anakku. Bukankah mereka tetap masuk surga karena mereka sudah didamaikan dosanya oleh Yesus, anak-anakku? Anak-anak kalian gimana nasibnya? Tunggu aja mereka jadi predator besar. Nanti mereka juga minta maaf karena udah mencoboli anak lain. Jalani saja kehidupannya seperti itu. Pikul salib ya anak-anakku. Ini hidupkan nasi dulu ya. Anak-anakku, jangan kalian melawan ya. Jangan kalian melawan orang-orang ya anakku yang telah mencoboli anak-anak kalian. Kenapa? Karena mereka itu telah berdamai dengan dosa. Mereka para pastor dan uskup itu akan meminta ampun. Kalau versi gereja Katolik beli surat dulu untuk diampuni. Kalau Protestan ya dibaptis ulang. Aman, damai, sejahtera, gemah, repah, jinawi. Karena ada bidadari di surga. Oh, nggak ada di surga Kristen bidadari. Bidadari ada di surga Kristen. 70 tahun zakarnya hidup. Di mana tertulis itu? Mana? Ya, coba tertulis mana itu? Di mana? Kitabmu. Mana? Ya di kitabmu. Mana coba? Bidadari. Iya mana? Iya mana? 70 tahun zakarnya hidup mana coba? Itu istri orang boleh dipakai. Aduh. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Banget itu Iya dalilnya mana? Dalilnya mana? Orang boleh dipakai. Dalilnya mana? Ya. Iya. Oh mungkin maksudnya di surga yang dipakai Tuhan istri orang. Itu berlomba-lomba. Oh iya. Betul. Kalau di dalam kalau di Kristen istri orang dipakai Yesus nanti iya karena ada kawin anak domba dengan jemaat. Betul, kamu betul pintar sudah menguasai kitab suci sendiri ya. Memang di Kristen itu nanti Yesus mengawini jemaat termasuk istrimu, mamamu, anakmu dikawini sama Yesus karena ada kawin anak domba. Tapi kalau di Islam nggak ada surga lendir begitu. Justru pesundal-pesundal akan menjadi tim hore nanti. Yesus duduk, pesundal-pesundal akan ye. Pesundal Anda lebih dulu masuk surga. Yesus suka sama pesundal loh. Berbusa mulutmu itu ya dong. Apa sih berbusa mulut nggak ada data ngomong pula. Mana? Pesundal lebih dulu masuk surga itu di Bible dan mengawini jemaat itu Yesus, istri orang. Ya silakan Apa Rahmat. sih kalian nih? Ini Rahmat ngomong nggak pakai data. Gimana itu Rahmat? Ini Abdul Idul ini Kristen apa Islam, bro? Kok banyak Kristen yang tantrum ya? Kalau tidak ngomong saya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya adalah jemaat. Ya, enak aja bilang kita. Di Islam nggak ada surga lendir begitu. Aku mau nanya, aku mau lagi dengerin takiyahnya si Bunda dulu. Aku nggak apa-apa. Coba takiyah artinya apa? Coba arti takiyah apa? Arti takiyah apa? Arti takiyah apa? Oh, dia nih, Terus dia. Aku mau nanya arti takiyah apa? Kenapa sih kalian Kristen gini sumber daya manusia kalian semua ya? Kalau ngomong nggak ada yang bawa data satupun. Dari tadi ada 3 Kristen di sini tantrum, kejang, menghujat, nggak bawa data. Kenapa kalian begitu? Kalian itu hanya menunjukkan apa yang saya sampaikan dari tadi itu benar loh. Demi Allah,
Apa yang kalian lakukan itu hanya mempertontonkan bahwa semua narasi saya itu betul adanya. Bahwa kalian adalah umat tidak beradab, tidak berilmu pengetahuan, pembenci, tidak bawa data, tidak ada adab, dan memiliki kebencian kepada orang yang belum kalian kenal hanya karena kami tunjukkan kebenaran. Data. Coba saya minta sama kamu, mana data bahwa saya takia dan apa itu takia? Kalau saya bilang Tuhanmu penipu, saya ada datanya. Nih Tuhanmu menipu nih. Bahkan seorang kaisar Romawi itu lebih jujur daripada Tuhanmu yang mengatakan bahwa kaisar Romawi akan membuat sebuah jembatan yang abadi tidak akan pernah runtuh. Jembatannya masih ada sampai sekarang. Tuhanmu, dia membawa damai. Mana kedamaian di kampung halamannya sendiri? Sampai detik ini kampung halamannya aja berantakan loh. Ya, kamu lihat. Tuhanmu menipu kami ya, menipu kalian bahkan. Tapi kalian nggak mau kan mengakui kalau dia penipu. Minum dulu Kak. Udah, jangan ajarin saya cara minum lah. Masa ngajarin saya minum? Kenapa? Takut saya ngomong terus, nggak berani. Lukas pasal 24 nomor 46 ya. Iya, kalau nggak takut dia dengerin datanya ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saya tanya, itu di mana tertulis? Kalau tidak ada berarti Tuhanmu berbohong. Jawab. Aku boleh nanya enggak Kak? Aduh, kenapa sih giliran ditanya balik mengkonfirmasi bahwa saya lagi membandingkan diri saya dan Tuhanmu. Kamu tuduh saya takia. Kamu tahu nggak? Saya mau kembali kepada omonganmu tadi loh. Sebelum berbicara dengan saya mau kamu bertanggung jawab dengan omonganmu. Kamu bilang saya takia. Takia artinya apa? Giliran ngomong seenaknya minta untuk dihargai, minta untuk minta untuk diluputkan omongannya. Ya, ngomong seenak udelnya ngelempar Loh, kalau begitu tolong kamu tunjukkan. Kok ala diam? Saya mau tanya takiyah tadi artinya apa? Kalau nggak diam kamu nggak punya hak bicara kamu. Geli, jijik saya sama kalian ini rata-rata lo ngomong tuh nggak bawa data, menuduh saya takiyah. Emang takiyah artinya apa? Kenapa saya harus takiyah di sini? Emang saya lagi diancam di sini? Nggak ada yang lagi ngancam saya. Kenapa saya harus takiyah? Emang saya di sini sedang dipersekusi? Hah? Emang saya sedang disuruh pindah agama? Maka saya harus bertakiyah. Apa alasan saya harus takiyah? Kamu ngerti nggak takiyah apa? Tuhanmu bahkan menyelamatkan pesundal yang berbohong. Kamu tahu tidak Rahab? Rahab itu ada seorang wanita yang tidak dihancurkan bersama orang-orang di Yeriko sama Tuhanmu gara-gara dia berbohong. Apa kebohongan Rahab? Rahab berbohong kepada orang di Yeriko karena menyembunyikan orang Israel. Dia katakan orang itu telah pergi padahal orang itu ada di Sotoh. Lalu kau bilang apa? Lalu kau bilang Rahab itu apa? Masuk neraka. Tuhanmu menyelamatkan. Tuhanmu suka sama perempuan bertakiyah loh. Kau nggak pernah baca kitab sucimu. Makanya besok-besok kau biar sehat baca kitabmu dulu. Makanya kakak khotbah aja di tempat aku. Itu jago loh. Kok kau memang benar-benar nggak nyambung ya? Saya lagi menuntut tuduhanmu lalu tiba-tiba kakak nggak aja. Apa substansi yang kau omongkan itu kaitannya dengan obrolan kita? Aku minta pertanggungjawabanmu menunjukkan bahwa aku takiyah. Kau kan nuduh aku takiyah. Mana semua yang kuucapkan itu yang adalah bohong mana? Kalau kutuduh Tuhanmu berbohong, aku punya data. Lukas 24 nomor 46. Bahkan di dalam kitabmu tuh banyak hal-hal yang tidak ada tertulis. Ya. Saya lagi nyari nih perkataan kitabmu yang mengatakan bahwa Yesus itu akan dikatakan sebagai orang dari Nazaret. Itu di mana? Di kitab mana itu tertulis? Kok ngada-ngada? Banyak loh kedustaan-kedustaan yang di kitabmu itu. Masa Tuhanmu begitu? Ini Tuhanmu sendiri yang bilang loh. Ya, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ya, inilah Yesus dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Maka ia bertanya, siapakah yang kamu cari? Mereka, Yesus dari Nazaret. Ini Yesus dari Nazaret. Ya, yang dicari. Lalu apa kata penulis kitab kalian? Bahwa itu hanya akan memenuhi nubuatan dalam kitab suci. Nabi-nabi mengatakan bahwa akan ada dari Nazaret. Di mana itu nabi-nabi pernah berkata? Mesias dari Nazaret. Bahwa itu hanya akan memenuhi nubuatan dalam kitab suci. Nabi-nabi mengatakan bahwa akan ada dari Nazaret. Di mana itu nabi-nabi pernah berkata? Mesias dari Nazaret. Aduh, banyak kali kedustaannya. Ya. Tunjukkan dulu sama aku. Kalian kalau ngomong nggak bawa data nggak usah ngomong. Biar aku yang banyak bicara mengedukasi. Aku punya data. Banyak bicara pun aku nggak apa-apa. Ada manfaatnya buat peradaban. Umat Islam jadi tahu bagaimana kelakuan dari petinggi-petinggi gereja kalian.
Siapa dulu ini dua orang nih. Rafael, selamat pagi bro. Selamat pagi Bang. Ya, aduh, siapa namanya? S1, aduh, angka 1 ya. Saya boleh bertanya Bang? Ya, sebentar dulu saya sapa dulu bang, sebentar ya. S ini agamanya apa bro? Saya boleh bertanya Bang? Iya, sebentar dulu bang, saya sapa orang dulu nih bang. Bro, S, angka 1. Naik malah disapa, ndak ada ngomong dia. Oke, di bawah aja ya bang. Oke, silakan bang Rafael. Ya Bang, kenapa orang Islam lebih menuruti Nabi Muhammad dibanding orang Yahudi yang tidak menuruti Nabi Musa, tidak menyembah Nabi Musa? Tetapi kalau orang Islam kan berdoa ke Nabi Muhammad, menyembah ke Nabi Muhammad, menuruti apa perbuatan Nabi Muhammad. Boleh silakan jawab. Coba tunjukkan datanya umat Islam berdoa kepada Nabi Muhammad, satu data saja. Salah satunya yaitu sunnah Rasul, di mana kalian boleh berpoligami, terus minum kencing onta, Kamu bisa terus cium bahasa batu Indonesia nggak? Hajar Aswad, ya kan? Yang saya tanya, Ya, di mana umat Islam salah satu ritualnya berdoa kepada Nabi Muhammad sebagaimana Tuhanmu berdoa kepada bapaknya. Contoh, berdoa itu begini. Masa nggak ngerti berdoa sih? Berdoa itu begini, diajarkan Tuhanmu ya sebagai anak dia berdoa. Ya Bapak, Kan aku bilang ampuni bukan cuma mereka. Ini berdoa. tapi lebih ke menuruti perintah Muhammad. Kenapa Ya setiap kan, menuruti omongan perintah mulutmu itu Muhammad, semuanya isinya menyembah Nabi fitnah Muhammad. Kristen? Jadi Saya nggak mau panggil nama ya, saya panggil dia Kristen karena di sini ada salib. Wahai umat Kristen, kenapa setiap omongan kalian itu semuanya fitnah? Mana data buktinya kami kalian lebih berdoa mengikuti kepada sunnah Nabi Rasul. Muhammad? menikah sampai 4 Mengikuti kali, Nabi Muhammad? Siapa yang mengajarkan cium batu Hajar kau? Aswad, apalagi minum kencing onta, itu kan sunnah Rasul. Itu kan Saya mengikuti tanya sekali lagi ya. perintahnya, bukan hanya berdoa. Nah, ini kalau diskusi nggak pakai headset itu begini caranya. Nah, Tunjukkan sama aku, sementara wahai orang Yahudi- Kristen pendusta, Ya, pemfitnah sementara dan orang pembawa Yahudi syubhat, saja di punya mana Nabi kami Musa, menyembah Nabi kepada Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi tetapi Wasallam. tidak Apakah menyembah, kau tidak bisa tidak membedakan berdoa kepada arti Nabi menyembah Musa, dan mengikuti? tidak Kalau kau menyembah mengikuti kepada perintah Nabi Musa. mamamu, Bentar dulu, apakah Nek, kau sedang biar tidak- menyembah mamamu? Kalau kau Nabi mengikuti Musa. perintah gurumu, apakah kau menyembah Bentar dulu, kepada Nek, Nek. gurumu? Janganlah jadi Kristen hanya membawa hujatan yang tidak berdasar, bahkan tidak mengerti bahasa Indonesia dengan tergopoh-gopoh, bahkan seperti orang mau menangis. Saya paham, data-data yang saya sajikan itu menyakitkan hatimu, tetapi setidaknya itu adalah fakta yang tidak bisa kau tolak. Kalau kau memang tidak mau menjadi sama seperti orang-orang seperti itu, ya minimal kau jadi ateis. Kalau tidak, ya silakan kau tetap jadi Kristen, tapi terima kenyataan nenek moyangmu kelakuannya begitu. Ajaran dalam kitabmu memang seperti itu. Jangan ketika Artinya kan aku tunjukkan kalian data kau menyembah benci Nabi kepadaku, lalu kau Muhammad, fitnah menuruti kami perintah menyembah Nabi kepada Nabi Muhammad, kami. berdoa Tidak pernah kepada satu pun Nabi ritual Muhammad. kami Ya kan? berdoa kepada Nabi kami. Kami berdoa kepada Allah. Kami tidak pernah menyembah kepada Kan Nabi doa-doa Muhammad kalian sebagaimana Nabi kalian Muhammad. menyembah Ya kepada kan? patung Yesus, kepada makhluk bernama Yesus. Tidak pernah kami lakukan itu. Jadi kalau kau mau tutorial diskusi tanpa headset, begini caranya. Putuskan headset, jangan pakai headset di telinga, ngomong aja udah. Gitu caranya. Menurut Jadi kakak- kalau kau tidak punya data, kalau kalian tidak punya data, kalian mendingan kalian ya belajar, kalian masak biar kalian bisa buat Buktinya restoran. kalian mengikuti sunnah Belajar Rasul, kalian perintah membuat patung. Muhammad. Lah, kenapa kalian Apa mengikuti sunnah perintah Rasul? Muhammad daripada perintah? Jadi kau ngikuti perintah mamamu nggak? Lah, Kau mengikuti nggak mamamu contoh, kalau memerintahkan? perintahnya apa? Contoh berpoligami. Ini orang apa sih ini? Itu Kristen ya, teman-teman Muslim perhatikan ya, teman-teman Muslim perhatikan ya. Itu adalah sumber daya Kristen. Naik ke sini tidak bisa membedakan mana kata menyembah dan mengikuti. Kalau dikatakan mengikuti adalah menyembah, maka fix Kristen penyembah pemerintah. Saya akan tunjukkan datanya ya. Mereka nggak akan bisa, mereka tidak akan terima data-data ini. Kenapa? Udah nggak bisa bahasa Indonesia. Udah terlampau sakit hati dengan data yang saya sajikan. Nih. Mereka katakan kalau taat kepada seseorang maka itu menyembah, ya. Saya tunjukkan betapa orang Kristen Tuhannya banyak, ya. Pemerintah adalah Tuhan mereka. Bahkan istri-istri menuhankan suaminya, ya. Ini Kristen nih. Ini cara berpikir si Rafael begini nih. Kata si Rafael, ya. Kalau kita mentaati perintah seseorang, maka kita sedang menuhankan seseorang. Nah, jadi si Rafael itu mengakui bahwa di Kristen itu diajarkan untuk menyembah kepada
Kalau istri kepada suami, kalau rakyat kepada pemerintah. Kita buka Roma pasal 1 nomor 13, 13 nomor 1. Capek kita ngomong sama orang yang gak ngerti bahasa Indonesia yang kupingnya budek. Ngapain? Gak perlu. Saya tuh gak butuh diskusi dengan orang Kristen. Yang saya butuhkan itu adalah mendengar jawaban orang Kristen yang bisa bahasa Indonesia, yang bisa ngomong. Orang-orang gak ada kayak kalian tuh gak perlu saya. Ya Nggak kalau butuh Mas saya. Komal begini kan ya berarti diskusi dong Kak. Kalau Oh, mau tergantung khotbah ya dulu. berarti di Mbak, masjid. sorry. Bentar. Berarti di Siapa masjid bilang? dong, Saya. gitu loh. Tunggu. Kau pikir aku nih siapa? Bebas-bebas diskusi sama aku. Aku nih belajar. Tiba-tiba ngomong sama orang gak pernah belajar. Lalu udah bilang kalian diskusi sama aku. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Ini Rafael nih penyembah pemerintah. Nih, Tuhannya itu Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang ya. Jadi Pak Prabowo itu lebih berkuasa daripada Yesus. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ini ya, perintah untuk menuhankan pemerintah. Ya. Kemudian istri-istri harus taat kepada suami. Nah, jadi menurut Rafael, ketika kita taat dan takluk kepada seseorang itu kita menuhankan. Jadi Rafael ini menerima bahwa Paulus mengajarkan untuk menuhankan pemerintah. Jadi orang Kristen itu Tuhannya banyak menurut logika cacat dari Rafael, ya. Kok sedih kali jadi kalian ya? Ini loh, kalian lihat kan bagaimana mereka tidak mau mendengarkan. Coba bayangkan, orang seperti Rafael ini ada sekitar 500 dan kalian satu orang Islam. Apa yang terjadi? Terjadi seperti yang di Jerman, terjadi Holocaust, terjadi yang seperti Inkuisisi itu. Jadi orang seperti Rafael ini, coba kalian bayangkan. Orang seperti Rafael ini ada 1000. Kalian orang Islam hanya 5 orang. Itu yang dialami oleh orang-orang bidat yang dihabisi nyawanya. Dan saya sudah tunjukkan data. Bahkan orang-orang bidat itu tidak tahu kalau mereka dihukum loh. Coba ya. Tuh kan. Yang mereka lakukan itu sekarang tidak membantah data saya, tapi menghalangi saya mentransfer data. Bahkan kalau saya tidak bisa dihentikan dengan cara mereport akun saya, nyawa saya bisa diambil suatu saat. Insya Allah itu akan terjadi. Karena itu pernah terjadi zaman dahulu. Ya. Itu terjadi kok. 500, janganlah 50 orang aja seperti Rafael tadi. Dia tidak mendengarkan penjelasan orang lain. Kita membela diri, bukan saya yang bersalah, kamu pencuri. Saya nggak bersalah, kamu pokoknya pencuri. Coba berapa orang dari mereka yang naik ke atas, kamu penipu, tapi tidak bisa tunjukkan bukti. Tapi mereka tuduh kita tetap penipu. Kenapa mereka katakan kita penipu? Karena data yang kita sajikan menyakiti hati mereka. Maka mereka tidak punya lagi cara, kamu penipu. Kalau seandainya ada seorang perempuan dituduh di tengah umum, kamu pencuri. Dan orang-orang seperti Rafael ini adalah orang-orang yang di situ habis perempuan itu dihakimi. Mereka nggak akan melihat persidangan. Sebagaimana Islam memerintahkan kita untuk adil. Ya, bahkan peradaban Yunani itu lebih humanis daripada peradaban Kristen. Karena dalam pemerintahan Roma, Yunani, itu bahkan mereka memperlakukan tidak bisa yang menghakimi siapa di sini? Anda atau kami gitu loh. Coba, yang menghakimi itu seperti apa? Cara menghakimi Dari seperti apa? tadi Anda mengatakan ya kan orang Kristen itu tuh Mengatakan pakai apa? cacat ya kan. Dari situ Anda udah menghakimi. Tunggu. Makanya besok kalau seandainya naik ke komal-komal debat, itu telinganya disehatkan dulu. Saya bilang Rafael itu orang Kristen. Rafael mengatakan bahwa kalau mentaati seseorang artinya menuhankan seseorang. Itu namanya logika cacat. Nah, kamu bisa bantah nggak tuduhan saya kepada Rafael? Menurut kamu kalau ada orang yang patuh kepada seseorang, apakah dia menuhankan seseorang itu? Apa sih? Kalau nggak bisa ngomong langsung Jadi gini loh Kak. Minimal menghakimi. Padahal Bapak Anda katakan dari tadi bicara banyak itu udah banyak menghakimi. Yang mana yang menghakimi? Nah, Masa menunjukkan data fakta itu menghakimi? Menghakimi itu artinya apa sih? Banyak pelanggaran loh. Menghakimi itu apa? Kamu ngerti nggak yang kamu omongkan ini? Itu menjas, sudah Apa? bilang seperti itu Bu. Emang menurut Anda Coba, tidak menghakimi? apa yang saya justifikasi? Anda seperti Yang saya justifikasi siapa? Apa nggak menghakimi menurut Anda? Ya yang mana? Saya nggak merasa menghakimi. Yang mana? Kamu yang tunjukkan. Kok kamu yang nuduh saya yang harus membuktikan? Gimana ini? Nah, itu udah banyak. Iya, yang saya bicarakan apa? Yang saya bicarakan apa? Yang saya bicarakan apa? Karena telingamu nggak denger. Salah satu kakak mengatakan itu salah satu aja contoh ya tadi yang udah keluar dari kakak itu orang-orang Kristen itu logikanya itu logika cacat. Nah, itu salah satu itu udah. Saya sudah tanya. Kamu denger gak?
Ketika si Rafael naik ke atas dan mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad karena mengikuti Nabi Muhammad, menurut kamu logika sehat itu? Orang namanya guru udah pasti diikutin lah, wajar. Aduh, ya Allah. Ya udah kalau gitu si Rafael itu logikanya cacat atau tidak? Ya tidak lah. Oh tidak, berarti kamu menuhankan guru. Ya. Oh jadi jadi Tuhan, guru itu Tuhanmu. Gini loh, apa yang aku menaklukkan diriku sepenuhnya kayak itu baru menuhankan. Ya enggak. Tunggu. Berarti hawa nafsu saya gitu kan. tanya. Sepenuhnya loh ya. Sepenuhnya Saya tanya. Bukan ini sepenuhnya. Saya itu baru tanya menuhankan. sama kamu. Ketika tadi si Rafael mengatakan kalau mengikuti seseorang artinya menuhankan seseorang, kamu mengikuti gurumu, kamu menuhankan gurumu nggak? Iya Itu kata kamu kan tadi. kaidah bahasa. Kakak mengerti nggak sih kaidah bahasa? Iya kaidah bahasanya apa? Ya, ya menuhankan arti kaidah bahasanya apa? Gini, Kaidah bahasa maaf menuhankan. ya, maaf aja ya. Anda mencintai. Udah, mencintai- Bang Kucang. Dengar dulu. Lebih baik suruh Bang Neflos aja ngomong. Dari tadi nih Dubur ngomong nggak ada ini ya. Udah Bang Neflos ngomonglah terserah. Lebih aku mending berdebat sama Neflos deh serius. Mending Neflos suruh bawa syubhat ke sini. Lebih berkualitas hidupku bertengkar sama Neflos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaika ya. Jawab nih. Labbaik kalau Sen, ya kan? Nah, jadi mending aku bertengkar. Jadi gini ya, aku lebih baik bertengkar, berdarah-darah bersama Neflos. Walaupun nanti kami saling garu, itu lebih berkualitas menambah ilmuku daripada mendengarkan Dubur yang sedang bergerak-gerak dari tadi. Ya, heran. Kok bisa kalian bertahan ini? Iya. Mantap ya. Jadi Kristen Apa yang ini ya diomongkan? kalau dia tantrum dia berarti belajar Bible-nya. Kalau dia tantrum ya. Tapi kalau ada Kristen yang lemah lembut, tidak menghujat, itu Kristen bodoh itu menurut saya. Dia nggak baca Bible. Seharusnya mereka harus tantrum seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja ataupun nenek moyangnya. Itu baru Kristen yang benar. Itu Kristen keren. Tantrum menghujat, paten itu Kristen. Silakan ini. Ya mending dengarkan syubhat dari Neflos lah. Aku lebih tertarik mendengarkan syubhat dari Neflos lah, biar menambah. Enggak. Uni, aneh hari ini di tahun 2025 tahun moten. Lagi pengen Apa ya? Bentar. Apalah ini kalian? Lagi ya Allah ya Rabbi memang tambah gila. Lanjut Bang Neflos. lagi pengen sama Oten. Oh. Soalnya dari tadi Bang Neflos, mohon maaf nih Bang Neflos ya. Ana pikir Bang Neflos nanti bakalan murtad nanti kalau ngomong sama Kristen. Kayaknya janganlah. Mustahil Syiah aswaja murtad. Gak mungkin. Jadi gini ya. Kan saya sudah bilang, saya di sini memberikan data-data. Jadi kalau kalian umat Kristen tidak terima dengan datanya, minimal kalian demo gitu loh. Demo kalian ke sana. Jangan sama saya. Gitu loh. Gitu. Tugas kalian tuh hanya bertanya aja kok. Kristen naik silakan bertanya. Naik malah bersundal kalian di sini, ya. Gitu. Silakan Bang Kucang kalau ada lagi non muslim yang mau bertanya. Ini ya Kristen atau Islam nih ya? Alumni cinta, selamat pagi bro. Islam atau Kristen? Tidak bersuara saya turunkan. Ngapain? Ya, demonya suruh tutup. Silakan bertanya nanti dijawab sama Neplos ya. Oke, terima kasih. Uni saya lihat Uni sangat pintar ya untuk menjelaskan agama. Jadi enggak juga. Saya nggak pintar. Kalian aja bukan saya yang pintar. Lawan saya aja yang terlalu botol. Jadi aku mau nanya ini Uni sejak kapan ya Uni tahu itu Tuhan itu ada? Sejak kenal sama Neplos. Maksudnya maksud saya itu sejak kapan, umur berapa gitu?
Iya, sejak saya kenal sama Neplos. Sejak lahir atau sejak gede? Sejak saya kenal dengan Neplos. Silakan Syekh Al-Mukarram Anda kalau ya ngebahas Habibi. waktu, Anda kalau mau bahas waktu, Uni Riva itu ada di dalam Bible Anda. Uni Riva itu sudah ada sebelum langit dan bumi dijadikan. Kok masih nanya Anda? Bukan, kan Anda kan manusia. Iya. Ya, jadi pertanyaan saya itu sejak kapan kakak mengetahui bahwa itu ada Sejak Tuhan? mengenal Neplos. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Bro Neplos. Ya. Kenapa sejak mengenal Neplos? Karena Neplos itu tidak pernah berawal dan tidak pernah berkesudahan hidupnya. Mau apa Anda? Berarti mengenal Tuhan belum lahir udah tahu. Ya. Apalah Kak Victor tuh, Kak Victor. Anda nggak perlu tahu Tuhan, Anda perlu tahu saya. Yang tidak bersilsilah, yang tidak ini. Kalau Itu dia. seandainya tahu itu Tuhan ada, seharusnya tahu sejak kapan gitu bang. Sejak lahir atau sejak udah dewasa atau Sejak di alam roh. Sejak di alam roh. Saya dan Neplos sudah ditakdirkan Ya. untuk tidak bersilsilah. Kalau itu bahasa umumnya, ini kan kepribadian maksud saya. Kok Oh, mau gimana? bahas kepribadian. Mau bahas kepribadian. Saya Iya, kan mengenal saya Tuhan nanya. sejak Itu saya mengenal menyadari Tuhan bahwa sejak saya kapan? bisa bermukjizat. Nggak percaya Anda, saya bisa bermukjizat. Saya Serius, nanya saya ini. kepribadian. Enggak. Ente mengenal Iya, Tuhan itu. sejak Iya, kapan? iya, iya, iya. Berapa, Kenapa Uni gitu. Riva menjawab semenjak mengenal saya? Karena saya bisa bermukjizat. Anda nggak percaya? Saya bisa bermukjizat. Percaya nggak? Loh, Anda jangan ketawa. Ini serius, ini nggak ada yang bercanda di nggak sini. percaya, yang saya nanya jawab dulu. Itu sejak kapan mengenal Tuhan? Ini kan Sejak saya bermukjizat udah dijawab dari tadi. Ya Neplos diutus gimana ini kok susah kali. Nggak percaya Anda Ngerti ini. nggak bahasa Indonesia? belum lahir Sejak udah dia tahu diutus. berarti. Loh enggak, Anda mau lihat mukjizat saya enggak? Itu aja dulu pertanyaannya. Mau? Biar Anda percaya sama saya. Waduh, Mau lihat mukjizat saya enggak? itu serius nanya. Jawab dulu. Masa udah belum lahir udah tahu Tuhan? Nggak mungkin. Lihat mukjizat saya ya. Lihat mukjizat saya. Silakan Neplos. Atas nama keluarga besar Dajjal membisu Anda. Nah, coba Anda ngomong. Sahib ya. Jelas ya? Diam Anda. Lubis Itu mukjizat saya. senggol dong. Oh, luar biasa. Alumni gak bisa ngomong sekarang. Baru Anda tahu kan? Kenapa langsung bisa dia? Aduh, lebih sakti daripada Tuhan kalau gini nih, close deh. Ya udahlah. Lebih Jadi berkuasa pengen daripada close. Yesus ini. Hanya Kristen, aduh. Yesus. Aku aja kenal Tuhan sejak Neplos diutus. Ya, jadi kalian kalau mau bertanya dengarkan jawaban kami. Ya, Alfian Hutagao. Jangan Anda tes-tes santai-santai Dajjal Anda. Ya. Jangan Anda coba-coba cek ombak, jangan di sini. Tempat lain. Halo, Alfian Hutagao. Silakan Ya, dibuka halo. mic-nya. Halo. Ya, muslim non muslim. Non. Non, oke. Silakan di sini tugas kalian non muslim hanya bertanya ya. Dan akan Ini, dijawab oleh maaf, pertama Neplos. ini ditanya jawabnya nyeleneh atau memang benar-benar diskusi? Tergantung suasana hati yang ngomong. Oh, jadi suasananya gimana sekarang? Ya, dan nggak perlu kalian tahu suasana hati kami, nikmati aja. Ya, mau bertanya atau enggak? Kalau mau bertanya Mau silakan. bertanya. Kalau enggak mungkin oke, silakan. Pertanyaan pertama.
dalam surat Al-A'raf 123 124 dikatakan di situ Fir'aun menyalib katanya di situ hukumannya ya. Itu pada masa Musa, Nabi Musa ya. Sedangkan penyaliban itu diperkenalkan oleh Alexander Agung. Itu gimana bisa itu? Siapa? Siapa yang memperkenalkan penyaliban? Alexander Agung. Coba tunjukkan data kalau penyaliban itu tidak pernah ada sebelum Saya nggak bisa Alexander open mic, Agung lahir. apa namanya? Bukan masalah saya. Mungkin dijawab Neplos saja lah. Ya silakan Neplos. Ya, Neplos mungkin Neplos sedang memanggil roh-roh kegelapan dulu ya untuk bisa menjawab pertanyaan ini ya. Karena kalau saya nggak ada data saya kenapa ya? Kalau orang nggak berdata itu saya kayak saya ada data tapi gitu. saya nggak bisa nunjukin di kamera. Di Google banyak kok. Itu bukan urusan saya sih. Oh iya, itu urusan saya. Ya. Silahkan. Jadi kalau saya dari tadi sudah bilang sejak awal saya naik ke Komal ini, kalau tidak berdata, saya tersakiti. Mau ngomong aja saya tersakiti loh, keluh bibir saya. Capek-capek ngomong ternyata nggak bawa data. Ya, gitu. Saya ngomong berdasarkan data, tapi saya nggak bisa open. Iya, saya minta data di mana? Ya kalau nggak punya data ya udah nggak usah ngomong. Kenapa saya harus menanggapi? Loh, cari Anda saja. yang punya masalah, kok saya yang harus menyelesaikan masalah Anda? Gitu. Jangan saya bertanya. Saya bertanya. Yang mau saya kan Anda yang membawa permasalahan dalam bahwa surat menurut Anda 123 katanya diceritakan dalam Al-Quran. Coba tunjukkan kata salib. Coba tunjukkan kata salib dalam kitab Anda. Kok jadi kitab Anda? Ini bagaimana? Saya bertanya loh. Kitab Anda balik saja. bertanya. Loh. Ente bawa masalah yang datanya tidak ada, yang ente klaim ada. Ya Lalu saya menyelesaikan urusan itu. Buka aja Al-Araf 124. Lu mana? Bahwa hanya Al-Quran saya tahu. Yang saya tanya, ketika ente mengklaim bahwa tidak pernah ada penyalipan sebelum Julius Caesar itu hadir, mana datanya? Itu yang Anda butuh. Ya cari aja Alexander Agung memperkenalkan. Enak aja kau penyalipan. kau yang bermasalah, aku pula yang kau suruh. Aneh, Anda aneh, lucu nenek. Ditanya Kau ya, aku balik lebih berkuasa nanya. daripada kau tengok ya. Aku lebih berkuasa dari Tuhanmu bahkan di sini loh. Kan aku bilang dari awal ke sini, kalau nggak punya data nggak usah ngomong sama aku, ngomong sama tembok. Mending kalian ngomong sama jempol kaki kalian. Mana datanya? Kalau tidak pernah ada penyalipan sebelum Alexander Agung yang mengatakan adalah si John Potel. John Potel seorang sejarah yang telah menganalisa dan menyelidiki bahwa ternyata penyalipan itu nggak pernah ada sebelum Alexander Agung. Kok aku pula yang harus nyari? Capek kali hidupku nyariin buat kalian yang bermasalah. Aku pula yang menyelesaikan masalah kalian. Kalian yang punya polemik. Aku justru ingin di sini, kalau kalian punya polemik, tunjukkan datanya, biar aku bisa belajar dari kalian. Kalau nggak bisa kalian, kau yang belajar sama aku. Dari tadi kok, kenapa Kristen ini nggak pernah mau baca loh? Ini loh sumber daya manusia, ngeri loh. Bahkan kembali kita ke zaman kegelapan ini. Disuruh tunjukin data malah. Ya salah ini. Maunya kalau dia betul-betul bertanya begini. Menurut surah Al-A'raf 123 124 di situ ada namanya penyaliban. Dan pernah saya baca Alexander itu memperkenalkan pertama kali penyaliban. Yang manakah yang benar? Kan seharusnya begitu bertanya. Jangan langsung mengklaim bahwasanya Alexander itu membawa penyaliban. Nah, itu. Nah, jadi kalau itu yang kita minta. Ketika klaim kosongnya gitu. nggak ada. Iya, nggak yang lucunya bang, dia mengatakan Alexander Agung itu memperkenalkan pertama sekali penyalipan. Mana datanya? Datanya saya ada, tapi saya nggak bisa tunjukkan. Nah urusanku emangnya. Terus aku ya, terus saya yang harus carikan data untuk menyerang Al-Quran saya sendiri gitu. Untuk untuk menggolkan tuduhan kau kepada Al-Quranku, aku yang bantuin kau cari data. Hebat kau Kristen. Emang kau pikir aku bodoh? Kau yang punya premis, kau pula yang bisa nunjukkan. Lucu orang Kristen ya, berharap menyerang Al-Quran dengan bantuan orang Islam sendiri. Ya si Riva kan bisa nanti tunjukin data ke kita. Si Riva yang nyariin datanya nanti. Aku yang capek-capek nyari datanya. Tuduhan kau. Botol kau dipelihara.
Minimal tunjukkanlah. Saya baca di buku Tatang Sutarman halaman ke-250. Di situ tertulis bahwa menurut si John Potel adalah seorang sejarawan yang mengatakan kayak aku nih, aku bilang kalau Martin Luther itu menjadi asbab menginspirasi si Hitler itu ada datanya aku. Nah, itu data. Mana datanya Uniripa ini? Kalau bicara nggak pakai data, ada aku bilang nggak usah ngomong sama aku. Lagi nggak butuh aku. Aku lagi butuh serius nih. Ya, orang lagi butuh serius kok. Nih kita tunjukkan. Bagaimana kemudian aku bisa menunjukkan Martin Luther, ya penggagas ajaran Protestan itu membawa gagasan antisemit, bahkan mempengaruhi Hitler. Datanya dari mana? Dari orang Kristen sendiri. Mana datanya? Ini datanya. Mana datamu? Ini dataku. Nih. Kita bisa lihat datanya, bisa di cross check. Apakah sumbernya dari orang Islam atau dari Kristen? Nah, One for Israel. What we do, apa yang kami lakukan? Evangelis, ya, penginjilan. Kristen nih punya nih. Ya. Oh, nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Jangan ganti ke bahasa Indonesia. Inilah kecanggihan teknologi. Untung ada teknologi, jadi kita bisa tahu aib-aib agama orang, ya. Aib agama orang tuh bisa kita tahu. Nih, contoh aku tunjukkan data. Martin Luther terkena yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Jadi Holocaust itu inspirasinya dari Martin Luther. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau bicara pakai ini ya, contoh kutuduh lagi misalnya, Tuhanmu penipu, aku bilang. Tuhannya orang Kristen penipu. Dari mana aku bisa mengatakan begitu? Lukas pasal 24 nomor 46. Tuhannya orang Kristen mengatakan ada tertulis demikian, ternyata nggak ada. Ini data namanya. Ini ngomong nggak pakai data. Katanya Julius Caesar yang memperkenalkan pertama sekali penyalipan. Hantu belau. Umi. Makanya mau nanya lagi nih Umi. Nih. Coba disuruh baca aja biar pinter. Yang mana tadi yang nanya? Uni. Di bawah lagi pakai bentar alumni bentar. Di bawah lagi nari-nari ini, Bang. Lagi nari striptease di bawah. Mungkin dia dengar kok. Lagi pakai cawat. Di bawah dia di bawah. Berisik, nggak bisa berhenti ngomong. Orang minta data nggak dikasih. Aku paling muak sama orang-orang yang bawa syubhat tapi nggak bawa data. Minimal mending sama. Aku udah bilang ya. Aku kalau bawa syubhat mending neflos lah. Dia bawa lo datanya loh. Ini datanya Uni. Nah, ini kitabnya Uni. Ngeri loh. Ini ngomong hama-hama nggak berguna. Ya, itu ya. Dia masih nonton. Besarkan ini, biar aku besarkan Bang Neplos dulu. Nih. Angh juga dikenal dengan sebagai kunci kehidupan, kunci nil atau Crutch ansata, bahasa Latin yang berarti salib dengan pegangan. Adalah karakter hieroglif Mesir kuno yang bisa dibaca hidup tanda. Selesai. Udah tamat. Udah ada dari udah dulu. Ya. Emang oten-oten ini memang makhluk terjemahan. Mereka tuh berpikir ketika salib itu diterjemahkan menjadi bahasa lain, terus tiba-tiba salib itu nggak pernah ada gitu. Udah nggak bawa data. Ini Uni Riva, ini Bang Nervos ini canggih loh. Otaknya sampai merah-merah gitu, mendidih ya kepala. Otaknya ini. Sebenarnya otaknya nggak ada. Enggak ada. Bukan. Sebenarnya Neplos itu dia otaknya tuh nggak ada, tuh plasma itu. Dia otaknya tuh yang secara jasmani tuh nggak ada. Dia punya otak tuh secara rohani. Gitu. Jadi Neplos itu kalau kita lihat, sebenarnya dia berbicara itu bukan jasmaninya, tapi itu rohaninya. Sebenarnya kalau jasmaninya sedang dipasung, ya kan? Kakinya sedang diikat. Cuman yang bertemu dengan kita, itu rohaninya itu.
Teolog Katolik Herbert Hack dalam bukunya Biblical Sword Kamus Alkitab mengakui bahwa salib sudah ada sejak dalam kebudayaan yang tertua Babilonia, Meksiko, Mesir, dan Jerman. Di Mesir salib dikenal dengan salib engsel, sedangkan di Jerman dikenal dengan salib roda matahari. Aduh, Neplos ini bahaya loh. Berani-beraninya bawa data, bikin malu lah si Huta Gaul tadi. Bible Water Boot. Ini bukunya di halaman buku ini ya. 31. Nanti dibaca aja. Waduh, jangan gitu lah Neplos. Kasihan si Alpian itu. Aduh, tuh kan si Alpian itu kasihan kita. Dia dari tadi udah ye. Aku hebat. Tapi aku lagi bahas tentang itu Bang Neplos, tentang Ciro, lambang itu Bang. Lambang Ciro itu. Itu lambang ini ya, lambang Mesir juga ya, lambang penyembahan berhala juga ya. Lambang salib ini dari lambang Ciro. Oh, itu belum Aku datanya ada itu. Ada aku ada datanya. Ntar ada aku datanya tuh. Lambang Ciro. Apa alumni? Apa? Kamu mau nanya apa? Umi. Semalam saya mimpi ini Umi. Uni. Semalam saya mimpi ini kaum wanita ini sama gadis-gadis ini semua di dunia penghuni neraka semua. Itu apakah benar ya mimpi saya itu Uni? Mimpimu ditakwil sama Neplos ya. Karena soalnya dia udah diurapi. Silakan Bang Neplos. Apa itu? Mimpi apa Bang? Dia mimpi mamanya masuk neraka katanya. Itu mimpi saya itu benar gak Bang? Iya loh ini. Makanya sebelum tidur, selain daripada kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wa amud, itu ditutup dengan ucapan labbaika ya Husain, insyaallah terjaga dari Bang Neplos bacanya salah, mohon maaf, saya koreksi ya. Bang Neplos sebentar ya. Bismika Allahumma wa bismika amut, bukan bismika wa amut ya. Bismika Allahumma wa bismika amut ya. Lanjut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ahyanya ahya dulu. Bismika Allahumma ahya wa amut atau wa bismika. Ya, lanjut ya. Nah, jadi setelah itu kata Neplos supaya tidak bermimpi orang tuamu masuk neraka, tambahkan labbaikal Husain ya. Gitu ya Neplos ya. Gitu ya alumni ya besok ya. Oh, siap. Jadi kau bisa mengikuti Neplos berbaiat kepada Syekh Fanan untuk menjadi Syiah Aswaja. Kapan kau berbaiat? Berbaiat kepada Syekh Fanan bisa nggak melalui Neplos? Tidak. Apakah bisa tanpa Neplos melalui Fanan atau tiada yang Nggak bisa boleh. melewati? Nggak boleh. Boleh membayar hanya Imam Maksum. Nggak boleh. Syiahnya Maksum satu Fanan. aja ya. Syiahnya satu aja. Soalnya kalau dua jadi syiah-syiah. Jadi gitu ya alumni. Daripada kamu berlama-lama bermimpi mamamu masuk neraka dikawini sama Tuhan, lebih baik kamu berbaiat kepada gurunya Neplos, ya, imamnya Neplos. Setidaknya kamu selamat dunia akhirat, masuk surga kau, ya. Bahkan kalau kau suatu saat mungkin bersentuhan dengan Fanan, terjaga kulitmu dari neraka itu. Kayaknya ya Neplos ya. Menurut Insyaallah betul. gitu. Iya daripada jadi Kristen mending jadi Syiah Aswaja ya. Betul. Setidaknya ada patokan ilmu.